Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Popiana, NPM 18160025. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan simulasi RPP Bahasa Indonesia di kelas tinggi untuk memenuhi salah satu tugas pengembangan materi media dan sumber belajar bahasa Indonesia di SD yang diampu Bapak Andri Wijaksono MPD. Di sini saya akan menjelaskan kelas RPP kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama ya video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum mulai mata pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke. Sebelum mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu. Masih pada inget kan tepuk semangat itu gimana? Yuk kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi kita harus semangat terus ya. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Nah, kita belajar tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Jadi kita belajar tentang bahasa Indonesia. Kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Nah, jadi pasti semua kita di sini anak-anak ibu udah pada pernah baca buku, sering baca buku dongeng, buku cerita, buku pelajaran yang ada di rumah. Nah, di dalam bacaan itu pasti ada paragraf. Nah, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok dan gagasan lainnya itu yaitu gagasan pendukung, dan bacaan lainnya itu adalah gagasan pendukung. Nah, ada yang tahu di sini gagasan pokok itu apa? Ya, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok disebut juga gagasan utama dan ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok itu bisa kita temukan di awal paragraf, di pertengahan paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, selanjutnya itu gagasan pendukung. Ada yang tahu gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan dari gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung bisa disebut juga gagasan penjelas dan menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung ini pelengkap dari gagasan pokok. Nah, selanjutnya di bawah ini dibuka bukunya, itu ada teks. Kita baca bersama-sama ya teksnya. Itu ada, pawai kebudayaan Lampung sangat menarik bagi warga Lampung. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Lampung. Rian dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun Taman Gajah untuk menyaksikan pawai tersebut. Kakek Rian pun terlihat tak sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Untuk menemukan gagasan pokok, temukan dahulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya adalah budaya Lampung sangat menarik bagi warga kota Bandar Lampung. Gagasan pokoknya, pawai kebudayaan Lampung di kota Bandar Lampung. Nah, sekarang kita cari gagasan pendukungnya, yaitu seluruh kalimat selain kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Contohnya, pawai selalu menampilkan keragaman kebudayaan Lampung. Rian dan teman-teman tidak bosan menanti rombongan pawai lewat. Rombongan
Tahun ini mereka datang ke alun-alun Taman Gajah untuk melihat pawai. Warga bersabar menanti. Suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itulah tadi gagasan pendukung pada paragraf. Nah, di buku itu ada soal ya. Itu dikerjakan di rumah, dijadiin PR, besok dikumpulkan pada pelajaran bahasa Indonesia minggu depan. Minta bantuan keluarga, orang tua, atau kakak ya untuk mengerjakan PR-nya. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.